Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Umi Wahidasiana, nomor induk mahasiswa 202053040. Di sini saya akan menjelaskan materi metodologi penelitian yang berjudul Analisa Data Kuantitatif. Analisa data kuantitatif. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita sering mengalami kesulitan tentang metode penelitian yang akan kita gunakan. Untuk itu, dalam hal ini akan uraikan mengenai metode-metode statistika yang umum digunakan dalam penelitian dan bagaimana menginterpretasikannya. Secara umum, analisa data dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini ada gambar tahapan analisa data. Yang pertama yaitu adalah pengumpulan data. Yang kedua ada verifikasi data. Dan yang ketiga ada pengelompokan data. Dan di sini di pengelompokan data terdapat ada isi-isi tabel dikelompokkan menjadi satu yang sama. Setelah itu, isi-isi tabel ini akan dicek konsistensi data antar tabel. Setelah dicek, kemudian masuk ke analisa masing-masing tabel. Ada performance, lihat tren, profil atau bandingkan dengan standar. Setelah itu masuk kesimpulan 1 dan kesimpulan 2. Distribusi frekuensi. Bila kita mengumpulkan sejumlah data yang cukup besar dan belum dikelompokkan, maka kita tentunya akan mengalami kesulitan dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang ada. Untuk itu, maka data tersebut perlu dikelompokkan ke dalam suatu distribusi frekuensi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Distribusi frekuensi merupakan suatu distribusi atau tabel frekuensi yang mengelompokkan data yang belum terkelompokkan atau ungrouped data ke dalam beberapa kelas sehingga menjadi data yang terkelompokkan atau group data. Distribusi frekuensi biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang menggambarkan keseluruhan sampel atau populasi yang diteliti. Berdasarkan dari sifat datanya, distribusi frekuensi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kategorikal dan numerik. Jika pengelompokan klasifikasi frekuensinya didasarkan pada keterangan yang bersifat kualitatif seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya, maka disebut dengan distribusi frekuensi kategorikal. Misalnya pada tabel 1 berikut ini menunjukkan distribusi frekuensi berdasarkan gender atau jenis kelamin yang ikut kursus komputer. Di tabel 1 ini menjelaskan jenis kelamin dan jumlah peserta. Jenis kelamin ada pria, jumlahnya 20 peserta. Jenis kelamin wanita ada 35 peserta dan jumlahnya yaitu 55 peserta. Selanjutnya, cross tabulation and korelasi. Cross tabulation adalah sebuah teknik visual yang memungkinkan peneliti menguji relasi antar variabel. Cross tabulation ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran tentang data yang dikumpulkan selama penelitian. Untuk menerangkan secara umum mengenai populasi yang diteliti, biasanya digunakan statistik inferensial atau inferential statistik. Korelasi. Korelasi merupakan suatu metode yang menggambarkan hubungan di antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan atau asosiasi linier di antara dua variabel. Sebagai contoh, kita ingin melihat bagaimana hubungan antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian yang didapatkan.
Korelasi ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Korelasi dapat bernilai positif, negatif, dan nol, atau tidak ada hubungan. Korelasi biasanya diukur dengan suatu efisien atau R yang mengindikasikan seberapa banyak relasi antara dua variabel. Daerah nilai yang mungkin adalah plus 1 sampai min 1, di mana plus 1 menyatakan hubungan positif yang sangat erat, sedangkan minus 1 menyatakan hubungan negatif yang erat. Regresi. Analisis regresi digunakan apabila kita ingin memprediksi hasil penelitian kita dengan menggunakan dua variabel atau lebih. Analisis regresi merupakan proses membuat fungsi untuk model matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menentukan suatu variabel dari variabel lainnya. Analisis regresi sederhana atau bivariate linear regression biasanya melibatkan dua variabel yaitu variabel terikat atau dependent variable yang merupakan variabel yang akan diprediksi, Y, seperti variabel bebas atau explanatory variable atau independent variable, merupakan variabel yang tidak dapat dimanipulasi. Persamaan garis regresi sederhana bisa dirumuskan dengan formula sebagai berikut. Y sama dengan P0 plus P1 XY, yang dimana P0 adalah intercept sampel, P1 adalah slope sampel. Keduanya dicari dengan analisis kuadrat kecil atau least square analysis, yang merupakan proses di mana model regresi dicari yang menghasilkan jumlah error kuadrat kecil. Selain mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel atau lebih, analisis regresi juga menunjukkan arah hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen. Contoh regresi sederhana berusaha memperkirakan nilai ujian dengan lamanya waktu belajar. Analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda atau multiple regression model merupakan analisis regresi yang mengkaji hubungan nonlinear dan model regresi dengan lebih dari satu variabel bebas atau analisis regresi dengan dua atau lebih variabel bebas atau dengan sedikitnya satu prediktor nonlinear. Model regresi berganda probabilistik dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 kali X2 plus beta 3 kali X3 plus seterusnya sampai beta banyaknya beta kali banyaknya X. Yang dimana K yaitu banyaknya variabel bebas, B0, beta 0, konstanta regresi, beta I, koefisiensi regresi parsial untuk variabel independen, menunjukkan pertambahannya Y apabila variabel independen meningkat 1 unit dan variabel independen lainnya tidak berubah. X2 dapat berupa X1 kuadrat atau suku nonlinear dari X1. Analisis regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terdiri atas komponen deterministik dan kesalahan random. Model-model regresi. Analisis regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terjadi atas komponen deterministik dan kesalahan random. Adapun model-model regresi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada model deterministik yang dirumuskan yaitu Y sama dengan beta 0 plus beta 1 kali X. Yang kedua ada B, model probabilistik yang dirumuskan
Y sama dengan beta 0 plus beta 1 kali X plus epsilon. Yang dimana B0 adalah intercept populasi, B1 kemiringan slope populasi. Uji T atau t-test. Analisis t-test digunakan apabila kita ingin mengevaluasi perbedaan antara efek. Analisis t-test atau uji T biasanya digunakan untuk membandingkan dua kelompok dengan menggunakan mean kelompok sebagai dasar perbandingan. Uji T akan mengindikasi apabila perbedaan antara dua kelompok tersebut signifikan secara statistik atau tidak. Contohnya, jika diambil tinggi badan mahasiswa Fosilkom yang terbagi atas 10 orang mahasiswa putri dan 10 orang mahasiswa putra, maka varian tinggi badan mahasiswa putra dan putri harus dianggap sama. Contoh, odometer merupakan alat ukur untuk mengukur mil pada mobil. Seberapa besar tingkat kebenaran pengukuran dengan menggunakan 12 mobil yang melaju sejauh 12 mil yang diikuti dengan jarak mil selanjutnya, maka didapatkan angka odometer sebagai berikut: 9,8, 10,1, 10,3, 10,2, 9,9, 10,4, 10,0, dan seterusnya. Dengan menggunakan signifikan 0,01. Tentukan berapa besar odometer yang bisa dipercaya dan tentukan hipotesisnya. Jawaban hipotesisnya statistiknya. H0 mu sama dengan 10, HA mu sama dengan 10. Alfa sama dengan 0,01, delta F sama dengan N-1 sama dengan 12-1 sama dengan 11. T-test sama dengan kurang lebih 3.106. Ini. Nah, ini dikelompokkan dulu mobilnya. Habis itu, ini X kuadrat sama dengan mobilnya dikalikan 2 atau dikuadratkan. Untuk perhitungannya, di sini S menghasilkan hasil akhirnya yaitu 0,19. Ini S 0,06. Kita mencari T. T-nya yaitu 1,67 hasil akhirnya. Untuk kesimpulan yang bisa diambil adalah menolak H0 karena nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel. 1,67 kurang dari 3.106. Ini berarti jarak mil yang dihitung oleh odometer tidak signifikan atau berbeda nyata dengan jarak mil yang dihitung oleh mesin penghitung jarak yang ada pada mobil. Uji F atau F-test dan uji Z atau Z-test. Uji F berguna untuk menguji apakah populasi tempat sampel diambil memiliki korelasi 0 atau adanya relasi yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji Z merupakan salah satu bentuk dari uji kenormalan dengan besar sampel lebih dari 30. Kita bisa mengetahui atau menghitung estimasi standar deviasi dari populasi dengan melihat rata-rata sampelnya. Berikut ini merupakan perhitungan statistik uji Z. Z sama dengan X min M per S, yaitu sampel mean dikurangi population N min per population N estimated depth. Analisis validitas dan analisis reliabilitas. Analisis validitas. Untuk melakukan analisis validitas dapat digunakan metode person product moment dengan syarat sampel yang diambil bersifat normal lebih dari 30, sedangkan bila sampel yang diambil kecil atau kurang dari 30, maka dapat digunakan metode Spearman rank correlation. Yang kedua ada analisis reliabilitas.
Untuk melakukan analisis reliabilitas, dapat digunakan metode Cronbach-Alpha. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,60, maka instrumen penelitian tersebut reliable. Cara memilih analisis data kuantitatif. Gambar 2 berikut ini merupakan bagian yang dapat membantu kita dalam memilih analisis yang dapat digunakan untuk pengelolaan data secara kuantitatif. Pertama, start dari relate interval data compare. Di sini dijelaskan menganalisis pemilihan pengolahan data. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.